Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Husain Rifai. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang tingkat kesehatan bank dan rasio Camel. Tingkat kesehatan bank menurut para ahli, menurut Tidaru dan Budi Santoso, pengertian tentang kesehatan bank merupakan suatu batasan yang sangat luas. Karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi yang pertama, kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri. Yang kedua adalah kemampuan mengelola dana. Yang ketiga, kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat. Yang keempat, kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain. Yang kelima, pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Tingkat kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan bank dalam surat edaran Bank Indonesia nomor 6/DPNP/DPNP/2004 merupakan penilaian terhadap faktor permodalan, kualitas aset, manajemen rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar yang dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikasi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional. Pembahasan yang selanjutnya adalah faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank metode Camel. Yang pertama, permodalan atau kapital. Yang kedua adalah kualitas aset atau aset quality. Yang ketiga, manajemen. Yang keempat, rentabilitas atau earning. Yang kelima, likuiditas atau liquidity. Yang keenam, sensitivitas terhadap risiko pasar atau sensitivity to market risk. Pembahasan yang pertama adalah permodalan atau kapital. Rasio untuk mengukur kecukupan modal bank syariah yaitu dengan menggunakan rasio Capital Adequacy Ratio atau bisa disingkat CAR. Capital Adequacy Ratio atau CAR adalah perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR. Rumus perolehan CAR sama dengan jumlah modal dibagi jumlah ATMR dikali 100%. Pembahasan yang kedua adalah kualitas aset atau aset quality. Penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva yang dimiliki bank. Rasio yang diukur ada dua macam, yaitu yang pertama rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. Rumusnya adalah KAP sama dengan APYD dibagi total AP dikali 100%. KAP, singkatan dari KAP adalah kualitas aktiva produktif. Sedangkan singkatan dari AP aktiva produktif dan singkatan dari APYD sama dengan aktiva produktif yang diklasifikasikan. Yang kedua adalah rasio penyisian penghapusan aktiva produktif terhadap penyisian penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk. Rumusnya adalah PPAP sama dengan PPAP dibagi PPAPWD dikali 100%. Singkatan dari PPAP adalah penyisian penghapusan aktiva produktif dan singkatan dari PPAPWD sama dengan penyisian penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk. Pembahasan yang ketiga adalah manajemen atau manajemen. Aspek kualitas manajemen mencerminkan tingkat efektivitas yang dapat dicapai oleh usaha operasional bank. Kualitas manajemen juga bisa dilihat dengan menggunakan dua faktor, yaitu faktor yang pertama manajemen umum, yang kedua manajemen risiko. Manajemen umum yang terdiri dari manajemen strategi, manajemen struktural, dan manajemen sistem dan kepemimpinan. Manajemen risiko yang terdiri dari manajemen likuiditas, manajemen kredit, manajemen operasional, dan manajemen hukum pemilik dan pengurus. Pembahasan yang keempat adalah rentabilitas atau earning. Aspek rentabilitas merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan laba atau untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Rasio untuk penilaian rentabilitas yaitu ROA
ROE, NIM. Yang pertama ROA atau Return on Asset. ROA merupakan rasio penunjang yang berfungsi untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan. Rumusnya ROA sama dengan laba sebelum pajak dibagi total aset dikali 100. Yang kedua adalah ROE atau Return on Equity. Rumus perolehan ROE sama dengan laba setelah pajak dibagi total modal dikali 100%. Dan yang ketiga adalah NIM atau Net Interest Margin. NIM sama dengan pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aktiva produktif dikali 100%. Faktor-faktor yang kelima adalah likuiditas atau liquidity. Aspek likuiditas bertujuan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Rasio yang digunakan adalah LDR atau Loan to Deposit Ratio untuk bank konvensional dan rasio FDR atau Financing to Deposit Ratio untuk bank syariah. Rumusnya adalah LDR sama dengan kredit yang diberikan dibagi total DPK dikali 100%. Singkatan dari DPK adalah dana pihak ketiga. Faktor-faktor yang terakhir adalah sensitivitas terhadap risiko pasar atau sensitivity to market risk. Komponen-komponen penilaiannya sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan modal bank dalam mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi atau adverse movement atau suku bunga dan nilai tukar. Yang kedua adalah kecukupan penerapan manajemen risiko pasar. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.